Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini atau kesempatan hari ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah saya kasih 5 pertanyaan. Dan dari 5 pertanyaan tersebut silahkan dijawab oleh masing-masing siswa yang akan menjawabnya. Oke, yang nomor 1 siapa yang akan menjawab? Fiona, Bu, pengen jawab. Ya, silakan Fiona. Pertanyaan Nomor dan 1. jawabannya. Jelaskan pengertian dari akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bentuk aplikasi di bidang keuangan negara, baik keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dikhususkan pada tahap pelaksanaan anggaran. Ya, ada yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, di sini saya punya rangkumannya. Tadi adalah pengertian dari akuntansi pemerintahan atau pemerintah daerah. Nah, di sini dijelaskan pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan suatu bentuk aplikasi di bidang keuangan negara, baik keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dikhususkan pada tahap pelaksanaan anggaran. Nah, di sini ada beberapa contoh pengertian atau karakteristik dari akuntansi pemerintahan. Nah, berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang berfungsi memberikan informasi akuntansi kepada lembaga pemerintahan yang berkaitan atau terkait baik lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Kemudian di sini dijelaskan juga untuk akuntansi pemerintah daerah adalah suatu proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang terjadi di dalam suatu entitas pemerintahan daerah seperti provinsi, kota, kabupaten, maupun pemerintah desa yang dijadikan acuan untuk membuat keputusan ekonomi. Jadi, untuk akuntansi pemerintah itu, kita di sini belajar bagaimana cara kita membuat pembukuan. Nah, dari pembukuan tersebut nanti akan dibuat laporan-laporan keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalkan tadi kita membuat laporan keuangan atau pembukuan di desa. Nah, di desa tersebut nanti kita akan mengetahui dari mana pendapatan desanya, kemudian pengeluaran belanja desa tersebut apa saja dan untuk apa saja. Nah, nanti kita dari hasil laporan pembukuan tersebut atau keuangan tersebut, nanti kita akan mengetahui juga antara pendapatan yang desa tersebut dapatkan dengan pengeluaran atau belanja yang dikeluarkan oleh desa tersebut itu lebih besar yang mana. Nah, kalaupun misalkan ternyata lebih besar pengeluarannya atau belanjanya. Nah, berarti untuk periode berikutnya atau tahun berikutnya kita harus mengusahakan bagaimana untuk meminimalisir belanjanya atau pengeluaran desa tersebut. Karena yang bagus dalam keuangan itu adalah pendapatan itu harus lebih besar daripada belanja atau pengeluarannya. Jelas nomor 1? Jelas, Bu. Oke, lanjut yang kedua, siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Silakan dinyalakan kameranya. Jelaskan karakteristik akuntansi pemerintah daerah. Satu, bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. 2, memakan lebih dari satu jenis dana karena memiliki banyak sumber pendapatan. 3, kebijakannya terbuka agar siapapun dapat melihat dan memeriksa sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicegah.
Ya, yang kedua itu tadi adalah karakteristik dari laporan keuangan. Nah, nanti di sini tadi jawabannya sudah mendekati hampir sempurna. Kita lihat untuk sebentar. Rangkuman di sini. Nah, di sini untuk karakteristik akuntansi pemerintah daerah, yang pertama adalah tidak berorientasi pada laba. Maksudnya, lembaga pemerintahan seperti kementerian biasanya tidak mencatat laba atau profit negara karena pendapatan secara keseluruhan didapat dari pemasukan negara yang bersifat memaksa berupa pajak. Nah, makanya untuk lembaga pemerintahan atau akuntansi pemerintahan itu tidak berorientasi pada laba karena tadi pendapatan yang kita dapatkan itu berasal dari perkumpulan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kepentingan pemerintahan beserta kepemilikan pemerintahan bersifat kolektif sesuai konsistennya. Nah, di sini kepemilikan seperti jenis modal dalam akuntansi oleh pemerintah tidak bisa direalisasikan dalam bentuk kepemilikan modal yang dapat dialihkan kepada siapapun. Apabila ada konsisten, warga negara sewaktu-waktu tidak puas terhadap kinerja pemerintah, maka hak pemilikan negara tidak bisa diserahkan begitu saja. Nah, maksudnya di sini untuk kepemilikan modal itu tidak dimiliki oleh orang pribadi, tapi kepemilikannya adalah pemilik dari pemerintah itu sendiri. Jadi, misalkan modal tersebut bisa saja berubah ke kepemilikannya karena nanti kan itu bukan milik hak seseorang gitu. Tetap atas nama pemilikannya adalah pemiliknya itu adalah negara. Kemudian yang ketiga atau C, kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan atau jasa pemerintahan. Pembayaran pajak kemungkinan besar merupakan pihak penerimaan pelayanan terbesar dari pemerintah di negara karena pengenaan pajak biasanya didasarkan pada kekayaan yang dikonsumsi oleh pembayar pajak sehingga masyarakat ekonomi menengah ke atas biasanya memberikan subsidi kepada masyarakat ekonomi ke bawah. Nah, di sini untuk kontribusi keuangan itu kan kalau kita bayar kebanyakan kan pendapatan pemerintah itu berasal dari pembayaran pajak dari masyarakat. Jadi di sini ada kontribusi, misalkan tadi orang yang banyak mempunyai misalkan motor, kemudian mempunyai banyak mobil, kemudian mempunyai banyak tanah, secara tidak langsung mereka akan sering membayar pajak. Nah, dari situ pajak tersebut nanti akan penghasilan pajak tersebut yang dibayarkan oleh warga yang mempunyai kekayaan tersebut akan digunakan untuk subsidi perekonomian. Nah, misalkan kita mengadakan bantuan untuk orang-orang tidak mampu. Nah, itu kan pasti kita berasal dari pajak tersebut atau pendanaan pajak yang dibayar oleh pemerintah. Kemudian misalkan kita kita membangun rumah sakit atau puskesmas. Nah, rumah sakit dan puskesmas tersebut bisa digunakan oleh masyarakat mampu ataupun tidak mampu. Nah, itu yang dinamakan untuk subsidi masyarakat dalam bidang perekonomian. Jadi, kita bisa menggunakan puskesmas atau rumah sakit yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan tidak memandang status perekonomian masyarakat tersebut. Yang D atau yang keempat, keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara-negara penganut demokrasi. Nah, di sini dijelaskan anggota lembaga perwakilan di beberapa negara, termasuk Indonesia, berasal dari berbagai latar belakang, yakni dari partai politik atau bukan serta memiliki keragaman latar belakang pendidikan, namun mereka dipaksa oleh berbagai pihak untuk memutuskan sebagai personal
personalan yang bergerak tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi di sini maksudnya keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara-negara penganut demokrasi. Di sini setiap orang yang membuat kebijakan tersebut atau membuat keputusan kebijakan tersebut itu harus bersifat demokratis. Jadi harus berdasarkan musyawarah bersama. Tidak ada kepemimpinan yang mutlak. Yang keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Nah, tadi terbuka itu berarti pencatatan akuntansi pemerintahan dan laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan harus bersifat terbuka, sehingga siapapun bisa melihat dan memeriksa keuangan pemerintah untuk menghindari tindakan KKN. Nah, ini yang dinamakan terbuka. Jadi laporan itu bisa dikonsumsi atau dilihat oleh masyarakat dan pejabat lainnya. Kemudian yang F, dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis dana. Nah, untuk sumber pendapatan pemerintah sangat banyak sehingga pemasukan bisa berasal dari banyak sumber, termasuk penerimaan negara bukan pajak. Maka tidak heran jika pemakai dana untuk suatu kegiatan atau program pemerintah berasal dari berbagai sumber. Nah, sebenarnya pendapatan negara itu bukan berasal dari pajak saja, tapi bisa berasal dari bantuan, kemudian bisa berasal dari pinjaman, dan bisa juga berasal dari subsidi. Tuh. Nah, kemudian yang G, akuntansi pemerintah bersifat kaku. Akuntansi pemerintah sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan, sehingga dikatakan sifatnya kaku karena ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi, misalkan, menurut masyarakat di kelompok ini itu salah, itu tidak bisa karena kita mempunyai undang-undang yang mengatur semua keuangan di pemerintah tersebut. Oke, dari situ ada yang ditanyakan? Tidak. Tadi berarti ada berapa yang saya jelaskan? 7. Ya, ada 7. Kayak yang nomor 3, silakan siapa yang menjawab? Saya Bu Almisha. Ya, silakan. Kameranya dinyalakan. Jelaskan tujuan akuntansi pemerintah daerah. Menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar, serta membantu mempersiapkan informasi tentang melokasikan sumber-sumber modal, tenaga kerja, tanah, dan lain-lain. Ya, itu adalah contoh dari tujuan akuntansi pemerintah. Nah, kembali lagi kita akan melihat dari rangkuman materi kita. Nah, di sini tujuan akuntansi pemerintah daerah itu yang ada 3. Yang pertama, akuntabilitas. Pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semua bentuk pengelolaan keuangannya harus dapat dipertanggungjawabkan menurut amanat konstitusinya. Nah, maksudnya di sini akuntabilitas itu berarti dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua ada manajerial. Akuntansi pemerintahan membuat pemerintah dapat melakukan perencanaan berupa penyusunan anggaran, pendapatan belanja negara, atau anggaran pendapatan belanja daerah, dan strategi pembangunan lainnya. Selain itu, akuntansi pemerintah berguna untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian suatu kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, ini yang dinamakan manajerial. Jadi, dalam manajerial ya kita harus membuat anggaran-anggaran, baik itu anggaran negara ataupun anggaran belanja daerah. Dan kemudian strategi-strategi pembangunan lainnya. Misalkan tadi pemerintah kita akan membangun beberapa puskesmas di
daerah pelosok, atau misalkan oh ternyata sekarang daerah pelosok akan dibuat jalan tol. Nah, itu adalah strategi-strategi pembangunannya. Kemudian yang ketiga ada pengawasan. Akuntansi pemerintah bertujuan untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Nah, jadi pengawasan ini fungsinya itu kita harus mengecek atau mengawasi semua laporan-laporan atau kegiatan yang sedang terjadi, karena dengan adanya pengawasan nanti akan meminimalisir terjadinya suatu KKN. Nah, kita dalam pengawasan itu tidak hanya untuk mengawasi laporan keuangannya saja, tapi kita juga harus mengawasi proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Saya, Bu. Ya, silakan Vina. Jelaskan dan uraikan asas akuntansi pemerintah daerah, yaitu asas bruto, yaitu tidak terdapat kompensasi antara penerima dan pengeluaran. Dana umum, yaitu mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, termasuk aset, utang, dan ekuitas. Dasar kas, yaitu pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah. Asas universalitas, yaitu semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang disusun sebelumnya. Oke, itu mengenai asas dari akuntansi pemerintah. Nah, di sini juga dijelaskan untuk asasnya. Itu ada asas bruto, tadi betul yang disebutkan oleh Vina. Pada asas bruto tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagai contoh, pendapatan daerah memperoleh pendapatan dan untuk mendapatkannya dibutuhkan belanja. Oleh karena itu, pelaporannya harus berdasarkan gross income. Gross income itu adalah pendapatan yang dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh dan dibukukan pada pos belanja sebesar jumlah belanja yang dikeluarkan. Maksudnya di sini berarti itu harus sesuai berapa pendapatannya, kemudian untuk pos-pos belanjanya itu berapa atau yang dikeluarkan itu berapa. Itu yang dinamakan asas bruto. Jadi tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Semuanya harus berdasarkan pengeluaran dan pendapatan atau penerimaan sesungguhnya. Kemudian ada dana umum, yaitu suatu bentuk entitas fiskal dan akuntansi yang dipertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran, anggaran termasuk aset, utang, dan ekuitas dananya. Dana umum ini dituangkan dalam bentuk APBD ataupun dana yang dikeluarkan ini digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan dipertanggungjawabkan secara khusus. Nah, berarti kalau untuk dana umum itu hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang dibiayainya. Dan untuk proses pertanggungjawabannya itu juga ada pertanggungjawaban secara khususnya. Beda dengan tadi yang bruto. Kalau yang bruto itu berapa pengeluarannya dia ditulis sesuai dengan pengeluaran, kemudian berapa penerimaannya ya sesuai dengan penerimaannya. Dan perlu saya tambahkan untuk yang bruto, asas bruto itu jadi penerimaan dan pengeluaran itu ya pokoknya harus balance gitu. Tidak ada kompensasi. Itu maksudnya misalkan Bu ternyata kita menggunakan asas bruto ternyata pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukannya atau penerimaannya. Nah, makanya kita perlu mengadakan anggaran dulu, membuat anggaran dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut. Karena gunanya seperti itu. Jika kita sudah ada anggaran, maka pengeluaran-pengeluaran sudah tahu kira-kira pengeluaran kita dalam kegiatan tersebut ada berapa. Nah, nanti tinggal kita kalkulasikan saja atau kita perhitungkan dengan penerimaan yang kita dapatkan. Apakah masih terlalu banyak pengeluarannya atau tidak. Kalau misalkan masih banyak pengeluarannya, pada masa kita membuat perencanaan anggaran itu kita masih bisa menghemat atau menghilangkan
atau mendiskusikan kira-kira hal mana yang bisa kita hapuskan atau kita kurangi pengeluarannya. Tuh, yang ketiga atau C, di sini ada dasar kas, merupakan suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah kas umum daerah belanja diakui ketika dikeluarkan dari kas umum daerah. Nah, maksudnya di sini kita akan mengakui pendapatan jika uang tersebut atau kas tersebut itu sudah kita terima dari kas umum daerah. Jadi misalkan kegiatan, hari ini kita akan melakukan kegiatan mulai sekarang misalkan untuk 1 bulan berikutnya kita akan membuat rumah sakit gitu misalkan. Nah, rumah sakit tersebut dananya atau pendapatannya diperoleh jika uangnya sudah cair dari pemerintah daerah. Tapi jika uangnya belum cair dari pemerintah daerah, berarti kalau menurut dasar kas itu berarti kita belum mempunyai pendapatan. Kemudian yang D, asas universalitas. Nah, di sini maksudnya untuk asas universalitas, semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Menurut asas ini, anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membebani APBD. Nah, tadi saya sudah singgung. Jadi, kita dalam melakukan semua kegiatan itu harus ada laporan, harus membuat perencanaannya dulu, perencanaan anggaran. Kalau misalkan tidak ada perencanaan anggaran, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, contohnya saja, kita tadi, daerah saya akan membangun rumah sakit. Nah, dari pembangun rumah sakit itu kita harus mempunyai anggarannya dulu. Dalam membangun rumah sakit, kira-kira apa saja yang harus kita beli, kemudian jumlahnya berapa saja, kemudian pengeluarannya apa saja. Nah, itu ada di anggarannya. Nah, nanti kalau kita sudah membuat anggaran tersebut, kita harus konsisten atau berkomitmen bahwa pengeluaran yang kita keluarkan tidak boleh melebihi dari anggaran yang sudah kita buat. Jadi nanti jumlah pengeluarannya ya harus sesuai dengan yang sudah kita anggarkan. Begitu. Apa yang ada yang ditanyakan? Yang lain ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, lanjut yang terakhir, nomor 5. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan nomor 5. Saya aja, Bu. Oke, silakan Azira dibacakan jawabannya. 1. Memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya. Yang kedua, dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Yang ketiga, perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Yang keempat, memudahkan dalam pemeriksaan. Yang kelima, sistem akuntansi harus tetap dikembangkan. Yang keenam, perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Yang ketujuh, sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Oke, tadi itu mengenai apa ya, Neng ya? Jadi pertanyaannya Syarat akuntansi pemerintah. Oke. Nah, kita lihat di sini. Syarat akuntansi pemerintah. Yang pertama di sini memahami persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya. Tetap kita harus patuh pada undang-undang karena dalam akuntansi pemerintahan dasar hukumnya adalah undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Nah, tadi sudah saya singgung. Jadi, kita mempunyai anggaran berarti kita harus pengeluaran kita harus sesuai dengan anggaran yang sudah kita tetapkan tadi. Dan di sini fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi dan terintegrasi dalam pengelolaan keuangan. Kemudian yang C, perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Nah, maksudnya di sini
sistem akuntansi pemerintahan harus dapat mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Nah, perkiraan-perkiraan itu adalah nama-nama akunnya. Jadi, kita harus tahu ini akun apa, ini termasuk akun apa. Nah, itu nanti kita tentukan dulu perkiraannya. Yang D, memudahkan dalam pemeriksaan. Nah, dengan adanya sistem akuntansi atau akuntansi pemerintahan, ini akan memudahkan dalam pemeriksaan keuangannya. Di sini dijelaskan untuk memungkinkan aparat memeriksa pelaksana atau tidaknya rencana anggaran yang sudah dibuat. Kemudian yang E, sistem akuntansi harus tetap dikembangkan. Nah, dalam sistem akuntansi itu harus ada pengembangannya. Maksudnya di sini agar sistem akuntansi pemerintah ini dapat tercapai lebih efisien, efektif, dan relevansi. Maksudnya di sini berarti dengan adanya pengembangan sistem akuntansi, maka sistem akuntansi kita akan lebih ringkas, lebih mudah dipahami, dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang F, perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Nah, tadi perkiraan yang tadi sudah kita tetapkan, kita kembangkan secara efektif. Efektif itu berarti lebih singkat lagi. Kemudian yang terakhir, sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Nah, di sini dalam sistem akuntansi intinya itu adalah kita harus mempunyai sistem-sistem yang lebih gampang dipahami oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, tinggi ataupun sedang, karena dengan adanya sistem yang mudah kita konsumsi oleh semua masyarakat, itu akan lebih memudahkan masyarakat untuk melihat apakah anggaran yang sudah dibuat itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya? Iya, jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, nanti silahkan dibaca lagi. Minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Oke, mungkin hari ini saya sekiankan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi bisa kalian pahami. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan nanti komunikasi dengan teman atau dengan saya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini atau kesempatan hari ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kemarin tadi sudah saya kasih 5 pertanyaan. Dan dari 5 pertanyaan tersebut silahkan dijawab oleh masing-masing siswa yang akan menjawabnya. Oke, yang nomor 1 siapa yang akan menjawab? Fiona, Bu, pengen jawab. Ya, silakan Fiona. Pertanyaan dan jawabannya. Jelaskan pengertian dari akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bentuk aplikasi di bidang keuangan negara, baik keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dikhususkan pada tahap pelaksanaan anggaran. Ya, ada yang lain, ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, di sini saya punya rangkumannya. Tadi adalah pengertian dari akuntansi pemerintahan atau pemerintah daerah. Nah, di sini dijelaskan pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan suatu bentuk aplikasi di bidang keuangan negara, baik keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dikhususkan pada tahap pelaksanaan anggaran.
Nah, di sini ada beberapa contoh pengertian atau karakteristik dari akuntansi pemerintahan. Nah, berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang berfungsi memberikan informasi akuntansi kepada lembaga pemerintahan yang berkaitan atau terkait baik lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Kemudian di sini dijelaskan juga untuk akuntansi pemerintah daerah adalah suatu proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang terjadi di dalam suatu entitas pemerintahan daerah seperti provinsi, kota, kabupaten, maupun pemerintah desa yang dijadikan acuan untuk membuat keputusan ekonomi. Jadi, untuk akuntansi pemerintah itu, kita di sini belajar bagaimana cara kita membuat pembukuan. Nah, dari pembukuan tersebut nanti akan dibuat laporan-laporan keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalkan tadi kita membuat laporan keuangan atau pembukuan di desa. Nah, di desa tersebut nanti kita akan mengetahui dari mana pendapatan desanya, kemudian pengeluaran belanja desa tersebut apa saja dan untuk apa saja. Nah, nanti kita dari hasil laporan pembukuan tersebut atau keuangan tersebut, nanti kita akan mengetahui juga antara pendapatan yang desa tersebut dapatkan dengan pengeluaran atau belanja yang dikeluarkan oleh desa tersebut itu lebih besar yang mana. Nah, kalaupun misalkan ternyata lebih besar pengeluarannya atau belanjanya. Nah, berarti untuk periode berikutnya atau tahun berikutnya kita harus mengusahakan bagaimana untuk meminimalisir belanjanya atau pengeluaran desa tersebut. Karena yang bagus dalam keuangan itu adalah pendapatan itu harus lebih besar daripada belanja atau pengeluarannya. Jelas nomor 1? Jelas, Bu. Oke, lanjut yang kedua, siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Silakan dinyalakan kameranya. Jelaskan karakteristik akuntansi pemerintah daerah. Satu, bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. 2, memakan lebih dari satu jenis dana karena memiliki banyak sumber pendapatan. 3, kebijakannya terbuka agar siapapun dapat melihat dan memeriksa sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicegah. Ya, yang kedua itu tadi adalah karakteristik dari laporan keuangan. Nah, nanti di sini tadi jawabannya sudah mendekati hampir sempurna. Kita lihat untuk rangkuman di sini. Nah, di sini untuk karakteristik akuntansi pemerintah daerah, yang pertama adalah tidak berorientasi pada laba. Maksudnya, lembaga pemerintahan seperti kementerian biasanya tidak mencatat laba atau profit negara karena pendapatan secara keseluruhan didapat dari pemasukan negara yang bersifat memaksa berupa pajak. Nah, makanya untuk lembaga pemerintahan atau akuntansi pemerintahan itu tidak berorientasi pada laba karena tadi pendapatan yang kita dapatkan itu berasal dari perkumpulan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kepentingan pemerintahan beserta kepemilikan pemerintahan bersifat kolektif sesuai konsistennya. Nah, di sini kepemilikan seperti jenis modal dalam akuntansi oleh pemerintah tidak bisa direalisasikan dalam bentuk kepemilikan modal yang dapat dialihkan kepada siapapun. Apabila ada konsisten, warga negara sewaktu-waktu tidak puas terhadap kinerja pemerintah, maka hak pemilikan negara
tidak bisa diserahkan begitu saja. Nah, maksudnya di sini untuk kepemilikan modal itu tidak dimiliki oleh orang pribadi, tapi kepemilikannya adalah pemilik dari pemerintah itu sendiri. Jadi, misalkan modal tersebut bisa saja berubah ke kepemilikannya karena nanti kan itu bukan milik hak seseorang gitu. Tetap atas nama pemilikannya adalah pemiliknya itu adalah negara. Kemudian yang ketiga atau C, kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan atau jasa pemerintahan. Pembayaran pajak kemungkinan besar merupakan pihak penerimaan pelayanan terbesar dari pemerintah di negara karena pengenaan pajak biasanya didasarkan pada kekayaan yang dikonsumsi oleh pembayar pajak sehingga masyarakat ekonomi menengah ke atas biasanya memberikan subsidi kepada masyarakat ekonomi ke bawah. Nah, di sini untuk kontribusi keuangan itu kan kalau kita bayar kebanyakan kan pendapatan pemerintah itu berasal dari pembayaran pajak dari masyarakat. Jadi di sini ada kontribusi, misalkan tadi orang yang banyak mempunyai misalkan motor, kemudian mempunyai banyak mobil, kemudian mempunyai banyak tanah, secara tidak langsung mereka akan sering membayar pajak. Nah, dari situ pajak tersebut nanti penghasilan pajak tersebut yang dibayarkan oleh warga yang mempunyai kekayaan tersebut akan digunakan untuk subsidi perekonomian. Nah, misalkan kita mengadakan bantuan untuk orang-orang tidak mampu. Nah, itu kan pasti kita berasal dari pajak tersebut atau pendanaan pajak yang dibayar oleh pemerintah. Kemudian misalkan kita kita membangun rumah sakit atau puskesmas. Nah, rumah sakit dan puskesmas tersebut bisa digunakan oleh masyarakat mampu ataupun tidak mampu. Nah, itu yang dinamakan untuk subsidi masyarakat dalam bidang perekonomian. Jadi, kita bisa menggunakan puskesmas atau rumah sakit yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan tidak memandang status perekonomian masyarakat tersebut. Yang D atau yang keempat, keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara-negara penganut demokrasi. Nah, di sini dijelaskan anggota lembaga perwakilan di beberapa negara, termasuk Indonesia, berasal dari berbagai latar belakang, yakni dari partai politik atau bukan serta memiliki keragaman latar belakang pendidikan, namun mereka dipaksa oleh berbagai pihak untuk memutuskan sebagai personalan yang berkerap tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi di sini maksudnya keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara-negara penganut demokrasi. Di sini setiap orang yang membuat kebijakan tersebut atau membuat keputusan kebijakan tersebut itu harus bersifat demokratis, jadi harus berdasarkan musyawarah bersama, tidak ada kepemimpinan yang mutlak. Yang E, keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Nah, tadi terbuka itu berarti pencatatan akuntansi pemerintahan dan laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan harus bersifat terbuka, sehingga siapapun bisa melihat dan memeriksa keuangan pemerintah untuk menghindari tindakan KKN. Nah, ini yang dinamakan terbuka. Jadi laporan itu bisa dikonsumsi atau dilihat oleh masyarakat dan pejabat lainnya. Kemudian yang F, dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis dana. Nah, untuk sumber pendapatan pemerintah sangat banyak sehingga pemasukan bisa berasal dari banyak sumber, termasuk penerimaan negara bukan pajak. Maka tidak heran jika pemakai dana untuk suatu kegiatan atau program pemerintah berasal dari berbagai sumber. Nah, sebenarnya pendapatan negara itu bukan berasal dari pajak saja, tapi bisa berasal dari bantuan, kemudian bisa berasal dari pinjaman,
dan bisa juga berasal dari subsidi. Tuh. Nah, kemudian yang G, akuntansi pemerintah bersifat kaku. Akuntansi pemerintah sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan sehingga dikatakan sifatnya kaku karena ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi, misalkan menurut masyarakat di kelompok ini itu salah, itu tidak bisa karena kita mempunyai undang-undang yang mengatur semua keuangan di pemerintah tersebut. Oke, dari situ ada yang ditanyakan? Tidak. Tadi berarti ada berapa yang saya jelaskan? 7. Ya, ada 7. Kayak yang nomor 3, silakan siapa yang menjawab? Saya Bu Almisha. Ya, silakan. Kameranya dinyalakan. Jelaskan tujuan akuntansi pemerintah daerah. Menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar, serta membantu mempersiapkan informasi tentang melokasikan sumber-sumber modal, tenaga kerja, tanah, dan lain-lain. Ya, itu adalah contoh dari tujuan akuntansi pemerintah. Nah, kembali lagi kita akan melihat dari rangkuman materi kita. Nah, di sini tujuan akuntansi pemerintah daerah itu yang ada 3. Yang pertama, akuntabilitas. Pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semua bentuk pengelolaan keuangannya harus dapat dipertanggungjawabkan menurut amanat konstitusinya. Nah, maksudnya di sini akuntabilitas itu berarti dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua ada manajerial. Akuntansi pemerintahan membuat pemerintah dapat melakukan perencanaan berupa penyusunan anggaran, pendapatan belanja negara, atau anggaran pendapatan belanja daerah, dan strategi pembangunan lainnya. Selain itu, akuntansi pemerintah berguna untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian suatu kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, ini yang dinamakan manajerial. Jadi, dalam manajerial ya kita harus membuat anggaran-anggaran, baik itu anggaran negara ataupun anggaran belanja daerah. Dan kemudian strategi-strategi pembangunan lainnya. Misalkan tadi pemerintah kita akan membangun beberapa puskesmas di daerah pelosok, atau misalkan ternyata sekarang daerah pelosok akan dibuat jalan tol. Nah, itu adalah strategi-strategi pembangunannya. Kemudian yang ketiga ada pengawasan. Akuntansi pemerintah bertujuan untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Nah, jadi pengawasan ini fungsinya itu kita harus mengecek atau mengawasi semua laporan-laporan atau kegiatan yang sedang terjadi, karena dengan adanya pengawasan nanti akan meminimalisir terjadinya suatu KKN. Nah, kita dalam pengawasan itu tidak hanya untuk mengawasi laporan keuangannya saja, tapi kita juga harus mengawasi proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Saya, Bu. Ya, silakan Vina. Jelaskan dan uraikan asas akuntansi pemerintah daerah. Yaitu asas bruto, yaitu tidak terdapat kompensasi antara penerima dan pengeluaran. Dana umum, yaitu mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, termasuk aset, utang, dan ekuitas. Dasar kas, yaitu pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah. Asas universalitas, yaitu semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang disusun sebelumnya.
Oke, itu mengenai asas dari akuntansi pemerintah. Nah, di sini juga dijelaskan untuk asasnya. Itu ada asas bruto, tadi betul yang disebutkan oleh Vina. Pada asas bruto tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagai contoh, pendapatan daerah memperoleh pendapatan dan untuk mendapatkannya dibutuhkan belanja. Oleh karena itu, pelaporannya harus berdasarkan gross income. Gross income itu adalah pendapatan yang dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh dan dibukukan pada pos belanja sebesar jumlah belanja yang dikeluarkan. Maksudnya di sini berarti itu harus sesuai berapa pendapatannya, kemudian untuk pos-pos belanjanya itu berapa atau yang dikeluarkan itu berapa. Itu yang dinamakan asas bruto. Jadi tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Semuanya harus berdasarkan pengeluaran dan pendapatan atau penerimaan sesungguhnya. Kemudian ada dana umum, yaitu suatu bentuk entitas fiskal dan akuntansi yang dipertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran, anggaran termasuk aset, utang, dan ekuitas dananya. Dana umum ini dituangkan dalam bentuk APBD ataupun dana yang dikeluarkan ini digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan dipertanggungjawabkan secara khusus. Nah, berarti kalau untuk dana umum itu hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang dibiayainya. Dan untuk proses pertanggungjawabannya itu juga ada pertanggungjawaban secara khususnya. Beda dengan tadi yang bruto. Kalau yang bruto itu berapa pengeluarannya dia ditulis sesuai dengan pengeluaran, kemudian berapa penerimaannya ya sesuai dengan penerimaannya. Dan perlu saya tambahkan untuk yang bruto, asas bruto itu jadi penerimaan dan pengeluaran itu ya pokoknya harus balance gitu. Tidak ada kompensasi. Itu maksudnya misalkan, Bu ternyata kita menggunakan asas bruto ternyata pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukannya atau penerimaannya. Nah, makanya kita perlu mengadakan anggaran dulu, membuat anggaran dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut. Karena gunanya seperti itu. Jika kita sudah ada anggaran, maka pengeluaran-pengeluaran sudah tahu kira-kira pengeluaran kita dalam kegiatan tersebut ada berapa. Nah, nanti tinggal kita kalkulasikan saja atau kita perhitungkan dengan penerimaan yang kita dapatkan. Apakah masih terlalu banyak pengeluarannya atau tidak. Kalau misalkan masih banyak pengeluarannya, pada masa kita membuat perencanaan anggaran itu, kita masih bisa menghemat atau menghilangkan atau mendiskusikan kira-kira hal mana yang bisa kita hapuskan atau kita kurangi pengeluarannya. Tuh, yang ketiga atau C, di sini ada dasar kas, merupakan suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum kas umum daerah belanja diakui ketika dikeluarkan dari kas umum daerah. Nah, maksudnya di sini kita akan mengakui pendapatan jika uang tersebut atau kas tersebut itu sudah kita terima dari kas umum daerah. Jadi misalkan kegiatan, hari ini kita akan melakukan kegiatan mulai sekarang misalkan untuk 1 bulan berikutnya kita akan membuat rumah sakit gitu misalkan. Nah, rumah sakit tersebut dananya atau pendapatannya diperoleh jika uangnya sudah cair dari pemerintah daerah. Tapi jika uangnya belum cair dari pemerintah daerah, berarti kalau menurut dasar kas itu berarti kita belum mempunyai pendapatan. Kemudian yang D, asas universalitas. Nah, di sini maksudnya untuk asas universalitas, semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Menurut asas ini, anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membebani APBD. Nah, tadi saya sudah singgung. Jadi, kita dalam melakukan semua kegiatan itu harus ada
harus membuat perencanaannya dulu, perencanaan anggaran. Kalau misalkan tidak ada perencanaan anggaran, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, contohnya saja, kita tadi, daerah saya akan membangun rumah sakit. Nah, dari pembangun rumah sakit itu kita harus mempunyai anggarannya dulu. Dalam membangun rumah sakit, kira-kira apa saja yang harus kita beli, kemudian jumlahnya berapa saja, kemudian pengeluarannya apa saja. Nah, itu ada di anggarannya. Nah, nanti kalau kita sudah membuat anggaran tersebut, kita harus konsisten atau berkomitmen bahwa pengeluaran yang kita keluarkan tidak boleh melebihi dari anggaran yang sudah kita buat. Jadi nanti jumlah pengeluarannya ya harus sesuai dengan yang sudah kita anggarkan. Begitu. Apa yang ada yang ditanyakan? Yang lain ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, lanjut yang terakhir, nomor 5. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan nomor 5. Saya aja, Bu. Oke, silakan Azira dibacakan jawabannya. 1. Memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya. Yang kedua, dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Yang ketiga, perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Yang keempat, memudahkan dalam pemeriksaan. Yang kelima, sistem akuntansi harus tetap dikembangkan. Yang keenam, perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Yang ketujuh, sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Oke, tadi itu mengenai apa ya, Neng ya? Jadi pertanyaannya Syarat mengenai... akuntansi pemerintah. Oke. Nah, kita lihat di sini. Syarat akuntansi pemerintah. Yang pertama di sini memahami persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya. Tetap kita harus patuh pada undang-undang karena dalam akuntansi pemerintahan dasar hukumnya adalah undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Nah, tadi sudah saya singgung. Jadi, kita mempunyai anggaran berarti kita harus pengeluaran kita harus sesuai dengan anggaran yang sudah kita tetapkan tadi. Dan di sini fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi dan terintegrasi dalam pengelolaan keuangan. Kemudian yang C, perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Nah, maksudnya di sini sistem akuntansi pemerintahan harus dapat mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Nah, perkiraan-perkiraan itu adalah nama-nama akunnya. Jadi, kita harus tahu ini akun apa, ini termasuk akun apa. Nah, itu nanti kita tentukan dulu perkiraannya. Yang D, memudahkan dalam pemeriksaan. Nah, dengan adanya sistem akuntansi atau akuntansi pemerintahan, ini akan memudahkan dalam pemeriksaan keuangannya. Di sini dijelaskan untuk memungkinkan aparat memeriksa pelaksana atau tidaknya rencana anggaran yang sudah dibuat. Kemudian yang E, sistem akuntansi harus tetap dikembangkan. Nah, dalam sistem akuntansi itu harus ada pengembangannya. Maksudnya di sini agar sistem akuntansi pemerintah ini dapat tercapai lebih efisien, efektif, dan relevansi. Maksudnya di sini berarti dengan adanya pengembangan sistem akuntansi, maka sistem akuntansi kita akan lebih ringkas, lebih mudah dipahami, dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang F, perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Nah, tadi perkiraan yang tadi sudah kita tetapkan, kita kembangkan secara efektif. Efektif itu berarti lebih singkat lagi. Kemudian yang terakhir, sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Nah, di sini dalam sistem akuntansi intinya itu adalah kita harus mempunyai
sistem-sistem yang lebih gampang dipahami oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, tinggi ataupun sedang, karena dengan adanya sistem yang mudah kita konsumsi oleh semua masyarakat, itu akan lebih memudahkan masyarakat untuk melihat apakah anggaran yang sudah dibuat itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya? Iya, jelas, Bu. Oke, Jelas, kalau Bu. sudah jelas, nanti silahkan dibaca lagi. Minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Oke, mungkin hari ini saya sekiankan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi bisa kalian pahami. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan nanti komunikasi dengan teman atau dengan saya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.